itu. Makanya ada orang yang bapaknya sakit, ibunya sakit, anaknya juga dengan sakit yang sama. Kemudian dicap oleh orang, wah ini keturunan gitu loh. Bener nggak? Padahal itu karena kebiasaan makannya yang sama. Karena dari kecil sampai dewasa tinggal bersama dengan orang tuanya, yang dimakan sama. Jajan yo sama, kemana-mana yo sama. Apalagi yang suami istri kemana-mananya sama, bareng, jajannya bareng. Nanti sakitnya bisa jadi juga menular. Bareng bukan, maksudnya sama. Makanya banyak orang suaminya kena diabetes, istrinya juga kena diabetes. Istrinya atau suaminya kena tensi tinggi, istrinya juga. Tapi biasanya kalau zaman sekarang itu lebih cepat suaminya yang meninggal. Karena dibentak istrinya terus. Jadi penting Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, pentingnya kita peduli terhadap apa yang kita makan. Kemudian kita juga harus mengenal tanaman-tanaman herbal apa yang perlu kita sediakan di rumah. Bapak Ibu sudah ada yang nanam tanaman untuk obat-obatan? Apa saja saya pengen tahu? Laos untuk bikin rendang kemarin paling itu. Kunir, kencur, temulawak, serai. Jangan menghafal loh, saya tanya yang sudah jenengan tanam di rumah. Gitu. Kalau hafalan mah cari di Google. Gitu. Oh lah. Makanya di dalam resep-resep Pak Bayu itu kan juga membutuhkan kayak jambe misalnya, ya kan. Kemudian daun salam misalnya. Itu tanaman yang tidak bisa kayak misalnya daun sukun gitu, tidak bisa mendadak. Harus lama dulu nanam. Makanya ayo pulang dari sini tanam. Itu adalah investasi. Investasi untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Supaya mereka juga mengenal. Gitu. Sebenarnya di dalam pengobatan, yang namanya pengobatan alternatif itu sebenarnya obat kimia. Kalau menurut saya loh ya. Karena di zaman-zaman dahulu itu pengobatan itu ya herbal. Kimia kan datangnya belakangan. Setelah ada teknologi, penelitian dan sebagainya. Justru sebenarnya kalau bisa dibilang pengobatan alternatif itu kimia. Tapi ya karena besarnya teknologi kemudian kekuasaan yang bisa merubah semuanya. Tetapi kimia juga dibutuhkan. Gitu. Kalau herbal kita lebih ke pencegahan. Karena pada prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih enak minum wedang jahe atau minum sirup obat sakit. Nah, obat kimia kan gitu. Kan enak minum wedang jahe kan. Teman-teman, ini bahan-bahan yang mungkin sedikit kita kenalkan ya kayak kencur, kunyit, temulawak, botrowali, lengkuas, cengkeh dan sebagainya. Ini sedikit contoh aja. Supaya teman-teman di rumah juga ini menginspirasi, ayo tanam sebisa kita. Misal yang paling sering Pak Bayu sarankan ke orang sakit itu seledri sama kenikir gitu ya. Kalau di tempat Bapak Ibu kenikir apa namanya? Sama ya. Dan? Keranda Medan kalau suka. Nah kan beda kan. Keranda Medan. Keranda Medan. Kalau di Kalimantan Pak? Enggak ada Pak. Oh, enggak ada. Perlu nanam gitu. Nah curing ya. Kalau Wonosobo cokra cakri. Macam-macam. Kemarin kan kita kayaknya minum juga Pak. Iya kan? Nah itu ya karena ini 2 hari nggak ada praktek membuat ya. Yang ada praktek membuat yang 5 hari.
Ini hanya perkenalan aja. Jadi itu penting juga. Fungsinya untuk apa? Untuk mencegah supaya kita tidak terkena tensi yang terlalu tinggi. Karena itu juga melonggarkan, melenturkan pembuluh darah kita. Gitu. Kemudian untuk orang yang mengalami asam uratnya tinggi itu bisa juga, tapi bukan dengan ampasnya. Cara membuatnya, misalnya 3 pucuk seledri, 3 pucuk keningkir, kemudian diremas-remas bentar, kemudian diseduh pakai air panas, gitu, diamkan 2 menit, angkat ampasnya, jangan terlalu lama. Karena kalau direndam terlalu lama, ini bagi orang yang punya asam urat justru dia menaikkan asam urat. Jadi memang pembuatannya harus tepat. Karena daun-daun hijau tua itu kalau dikonsumsi oleh orang yang sudah terkena asam urat itu menaikkan kadar purin di dalam darahnya gitu. Ya mungkin ya Pak, gimana Pak? Ya supaya agak itu aja Pak, nggak usah lama-lama Pak. Jadi biar agak remet gitu Pak. Jangan ditumbuk tapi. Ya kita mengacu ke pengobatan herbal ya. Jadi kita tidak usah mengomongkan kandungan-kandungan biar tidak pusing gitu. Karena ini bukan akademisi. Jadi dukun lah gampangannya gitu. Kadang-kadang orang datang ke dukun kasih air putih, kasih garam diminum. Nah, ya. Bah, ya. Jadi sebenarnya itu penting juga Bapak Ibu. Karena ada beberapa kasus pasien yang sakit, contoh misalnya sakit asam lambung, sakit MAH. Itu hanya dengan minum resep rebusan dari Pak Bayu ini bisa sembuh. Dan ketika datang orangnya konsultasi, kemudian dikasih resep itu sama Pak Bayu, dia tidak membeli produk kita. Karena kita di dalam setiap talkshow itu tidak selalu menyarankan produknya. Ya sama halnya sebenarnya dengan katalis. Gitu loh. Ya, kadang-kadang orang ya tak beli aja gitu loh. Ya saya seneng aja gitu. Jadi ketika orang itu sudah dikasih resep, kemudian pulang, beberapa bulan lagi ada talkshow di wilayah itu lagi, kemudian datang ke Pak Bayu, antri dari pagi sampai jam 5 sore. Dia hanya mau mengucapkan terima kasih ke Pak Bayu loh. Pak terima kasih, saya dengan rebusan 9 sudah sembuh gitu. Ini real. Ada juga itu kita posting di YouTube-nya Pak Bayu, tapi karena videonya ribuan jadi yang mana. Kan channel kita ada yang untuk kesehatan juga, tapi banyakan bahasa Jawa sih. Kalau orang luar Jawa mungkin nggak ngerti juga. Ya, konsultasi Bayu Diningrat. Ya. Kita lanjut ya. Nah, kita mulai dari sinom Bapak Ibu. Ini penting untuk anak-anak kita. Sinom ini pernah ada yang membuat minuman kayak gini. Sinom, jamu sinom ya. Ini terbuat dari daun asam, buah asam Jawa, kunyit, gula merah, kemudian garam halus sedikit, kemudian air. Bisa setengah liter ya airnya. Jadi ini sebagai pengganti minuman anak-anak kita. Biasanya anak cucu kita yang dibeli apa? Kan mesti teh yang ada rasanya itu kan. Nah, ya teh-teh kayak gitulah yang berpengawet sangat merugikan kalau diterus-teruskan. Kalau mungkin sekali sebulan masih ada toleransi. Jenengan sering minum? Nah, benar kan ini testimoninya waktu kecil jarang sakit karena minum sinom ini.
Rasanya kan jadi manis, asem gitu ya. Iya. Semanis. Lihat istrinya aja kalau kurang manis ya. Jadi ini bisa diminum, kita siapkan di rumah sebagai minuman harian untuk anak-anak kita. Daripada beli gelas-gelasan yang berpengawet, nah ini lebih aman. Karena banyak kasus Bapak Ibu. Kalau jenengan pernah nonton di sosial media, jadi anak SD sudah gagal ginjal, gitu. SMP sudah gagal ginjal. Ketika ditanya, diwawancara, dia bilang kebiasaannya apa? Dari SD kelas 1 sampai kelas 6, kebiasaannya setiap istirahat siang dia minum minuman bersoda yang merah itu. Gitu. Setiap hari. Gitu. Setelah itu apa yang terjadi? Kreatinnya naik, ginjalnya tidak berfungsi. Akhirnya harus cuci darah. Kalau usia 15 tahun udah cuci darah, bayangkan. Sekarang banyak loh Bapak Ibu. Anak-anak kecil itu udah gitu. Karena kita sebagai orang tua itu kadang-kadang tidak peduli gitu loh. Yang penting hasil uang jajan, terserah mau jajan apa. Kan itu. Makan sembarang, jajan ya wis. Entah sehat atau tidak. Ya, kita lanjut. Ada pertanyaan soal ini? Cukup ya. Jadi sebenarnya kayak sinom itu tadi bisa jadi peluang juga loh. Kalau misalnya yang punya rumah makan itu disajikan sebagai minuman gitu kan. Kadang-kadang ada wedang, ya ada wedang uwoh ya kan. Itu mahal, padahal uwoh itu apa kan sampah. Wedang sampah mau. Ini teman-teman namanya resep salam manis. Mungkin kemarin sudah dibahas juga ya. Belum sama Pak KP. Sudah minum. Enak ya. Sudah minum semua kemarin ya. Ya, ini salam manis membantu melancarkan peredaran darah. Jadi ini banyak kasus bisa minum ini. Misalnya orang diabetes juga bisa, orang terkena kanker itu juga bisa membantu juga. Salam manis ya, bahannya jahe merah, temu putih, daun salam, jambe muda, kayu manis. Nah, seperti tak sampaikan tadi jambe. Kalau kita mau membuat sendiri, kalau kita nggak nanam jambe, nggak punya kan repot juga. Padahal ini penting loh. Temu putih Pak, temu putih. Tahu Pak temu putih? Nah ini nggak ada contohnya. Ada yang tahu temu putih? Ya rasanya agak pedes, betul. Mirip sekali dengan temu mangga. Jadi tengahnya lebih kuning ya Mas ya, pinggirnya agak putih. Kalau dikunyah itu agak pedes-pedes gimana gitu. Ya ini cara membuatnya, ini airnya bisa 1,5 liter ya, bisa 1,5 liter atau 1 liter. Misalnya pas arisan gitu kan, kumpul keluarga, buatkan ini aja. Jangan malah dibelikan minuman 1 krak gitu. Ini cocok juga untuk minum-minuman anak-anak kita. Bisa. Kalau ini bisa dikonsumsi setiap hari, enggak masalah. 1 gelas gitu. Boleh juga ini kalau misalnya pengen agak manis gitu, dikasih gula aren gitu. Jangan gula putih, kita enggak. Kalau bisa hindarilah gula putih itu. Sehat. Ini Bapak Ibu cara membuatnya. Tapi juga Pak Bayu membuat versi yang sudah jadi. Ini kita menyediakan orang yang malas gitu. Walaupun sebenarnya yang sudah jadi dengan ini sama,
isinya juga sama. Gitu. Jadi yang bentuk cairan namanya BSM 8, tapi kalau BSM 8 itu ada tambahannya juga. Kemudian yang bentuk rebusan ini namanya sal manis. Ya. Orang-orang yang diabetes, yang suka jimpe-jimpe, kebas-kebas, bisa juga hariannya minum ini. Membantu juga melancarkan peredaran darah. Jadi kalau kayu manis ini apa? Kulitnya ya. Kulitnya kayu manis, bukan kayu tengahnya. Ada pertanyaan soal kayu manis ini? Monggo Pak. Untuk jambenya tadi geprek. Ya, sebenarnya yang dibutuhkan kulit jambenya Pak. Ya, isinya nggak perlu, mungkin dibelah kemudian digeprek. Daun salamnya bebas sebenarnya, yang penting jangan kering di pohon itu ya. Kan ada yang di pohon kering terus jatuh. Ambil yang tengah-tengah lah. Jangan. Jangan. Daun muda nanti lembek. Gimana Pak? Pak, kemarin kan kita diajarin cara membuat jamu untuk yang hewan itu Pak. Semuanya kan pakai air kelapa. Iya. Nah kalau ini airnya diganti air kelapa seperti apa? Kalau air kelapa kita tidak menyarankan karena ini bukan fermentasi Pak. Ya kan ini membuat minuman Pak. Dah ribete kalau pakai air kelapa gitu. Dan fungsinya nanti jadi akan berbeda. Karena air kelapa itu biasanya dipakai untuk mengekstrak kandungan yang ada di dalam apa yang kita rendam di air kelapa itu. Kalau Untuk fermentasi. perasa aja nggak apa-apa, misalnya untuk SS yang Jangan Pak, kita jangan merubah SOP. Ya kecuali jenengan mau eksperimen sendiri, boleh. Tetapi kita kan menyarankan untuk yang ada ini saja. Takutnya nanti didengarkan banyak orang dia tambah-tambahin sendiri. Karena walaupun herbal itu sebenarnya kan juga ada kandungan-kandungannya yang campurannya sebenarnya ini nggak boleh campur ini, nggak boleh campur ini, kan gitu Pak. Kalau ini kan yang sudah diteliti, makanya kita itu, sampaikan gitu Pak. Tapi memang ini kan direbus Pak. Kalau air kelapa direbus rusak. Itu. Kecuali ada yang rebusan pakai air kelapa ada. Nanti nyampe ke situ juga. Ya, ada lagi? Lanjut. Nah, ini yang rebusan ini yang untuk lambung, tapi kemarin enggak dibuat ya di sini ya. Ini kalau yang pelatihan 5 hari kemarin membuat ini Pak. Membuat secara langsungnya. Jadi ini rebusan daun sukun. Daun sukun, rimpang temu putih juga, rimpang temu lawak, gula aren, kemudian air. Nah, kalau ini orang yang menderita sakit liver, yang mempunyai gangguan liver, itu airnya bisa digantikan dengan air kelapa. Baru ini Pak. Direbus. Tapi ngerebusnya tidak langsung Pak. Bisa pakai kuali tanah atau kelapa dipotong bawahnya, kemudian taruh di atas kompor. Ngerebusnya pun tidak boleh mendidih. Jadi bahan-bahannya dimasukkan, dipanasi, kemudian begitu dia mulai kemrengseng kalau orang Jawa, atau mulai mau blekutuk gitu. Keramik Pak, keramik kayak gini. Oh, boleh. Ya boleh, yang penting jangan aluminium ya. Nah, jadi kalau aluminium dipanaskan mungkin kan ada kandungannya yang membuat berubah gitu. Jadi ini
Kalau yang kena liver tadi itu diminum 1 air kelapa sama bahannya ini untuk 1 hari. Untuk 1 hari. Kemudian ini untuk apa lagi? Orang yang sakit mah yang sudah lama. Bentar Pak, saya minum dulu. Mulai kedinginan ini, mampet tidur. Tadi malam juga 18 apa 16 lagi nih. Parah dinginnya. Untuk yang sakit mah bisa. Yang tadi saya ceritakan tadi. Untuk asam lambung bisa. Ini memang rebusan daun sukun temulawak ini spesial untuk penyakit yang kaitannya dengan 5 organ yang ada di perut kita. Lambung, liver, itu. Termasuk di dalam perut kita ini kan ada beberapa organ. Ya betul, ya hati ya liver itu. Ada pertanyaan soal rebusan ini? Gampang membuatnya Pak ini. Kalau misalnya ini pakai air, ngerebusnya sama. Prinsip kita merebus yang benar versi Pak Bayu itu begitu mendidih, matikan apinya. Kalau kita tahu saya juga tahu dari ibu saya itu, sewaktu saya masih kecil itu, ibu saya kalau membuat jamu itu airnya 1 liter, nanti jadi 1 gelas. Itu ya kita tidak menyalahkan ya, itu kurang baik. Kurang baik. Bisa meningkatkan, melipat gandakan dosisnya. Bisa juga merusak ginjal kalau terlalu pekat. Kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Ya Pak, monggo. Atau pakai mic aja Pak biar masuk ke rekaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang. Terkait dengan herbal yang ini, itu kan untuk memperbaiki salah satunya adalah fungsi hati. Ya, Fungsi hati. Tetapi di situ ada rempah yang temulawak, di mana kalau temulawak dikonsumsi secara terus-menerus itu akan meningkatkan nafsu makan. Nah, ketika ada orang yang mungkin dengan indikasi HbS/Ag positif, itu mungkin dengan merawat fungsi hatinya dengan cara itu. Nah, itu kan dengan temulawaknya akhirnya ngefek ke nafsu makan. Nah, itu artinya berat badan bisa bertambah, kemungkinan jadi gemuk. Lah, untuk mengantisipasi itu seperti apa? Karena ini banyak pasien-pasien yang HbS/Ag positif memang gemuk, mengkonsumsi temulawak tetapi badannya malah berubah. Berubahnya jadi tambah gemuk. Lah, untuk mengantisipasi itu seperti apa? Terima kasih ya, Mas Bambang. Baik, terima kasih Pak, karena Bapaknya dari orang kesehatan juga ya. Baik, terima kasih. Jadi temulawak di sini kan cuma 6 cm Pak. Jadi dosisnya ini sudah terukur. Insya Allah tidak terlalu mempengaruhi, meningkatkan terhadap nafsu makan. Memang ada juga fungsinya untuk menambah supaya memancing, supaya nafsu makannya bertambah. Tetapi ini tidak terlalu banyak Pak, ini cuma 6 cm bentuk kering kalau ini Pak. Kalau yang kita sarankan ini bentuk kering. Jadi dari daun sukun, rimpang temu putih, temulawak, panduannya ini mungkin akan berbeda ketika temulawak saja yang dikonsumsi. Itu Pak masalahnya itu. Jadi
selama ini tidak masalah sih Pak, bahkan bisa membaik juga. Tetapi airnya kalau kan ini tadi kasusnya orang yang kena livernya ada gangguan apa itu tadi kan. Ini pakai air kelapa Pak. Itu. Kalau direbus, makanya kita tidak menyarankan kalau orang yang kena liver pakai air biasa. Dan ini dosisnya cuma 6 cm, tidak terlalu mempengaruhi nafsu makan. Ada lagi? Iya Pak. Monggo pakai mic aja Pak. Biar. Biasanya nyala sendiri. Miknya udah pakai AI ya. Iya. Bisa nyala nggak Pak? Iya. Monggo. Gimana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Pak masalah daun apa itu sukun. Iya. Itu ukurannya 12 cm. Padahal daun sukun itu kan kayak jari itu Pak. Iya. Itu yang diambil gimananya? Apa jari-jarinya itu apa semuanya? Nah, Terus itunya apa? Daunnya itu yang sudah jatuh sendiri apa kita metik? Nah itu Pak. Makasih. baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi ini kalau soal daun sukun ini sebenarnya 12 cm. Tapi biasanya Pak Bayu 3 jari-jarinya itu Pak. Itu kan ada jari-jarinya, ambil 3 aja. Tapi kalau kelebihan dikit aman Pak daun sukun, enggak masalah. Jadi 3 jari. 3 jari itu kan ya sekitar itu Pak kita sentiin itu. Nah, kalau daunnya harus metik apa nunggu jatuh sendiri? Ya, metik nggak masalah Pak. Tapi kalau saran dukun biasanya tunggu jatuh daunnya. Iya, guyon Pak. Ya, boleh misalnya, walah kalau setiap hari manjat bagaimana kan gitu. Ya, jadi Bapak ambil aja yang agak banyak Pak. Itu nanti simpan di kulkas, tidak masalah Pak. Ya, atau disimpan di tempat yang dingin, nggak terlalu panas, nggak kena matahari. Nanti agak layu itu dipakai nggak apa-apa. Kalau ditaruh di kulkas itu juga aman Pak, lama, nggak masalah Pak. Jadi nggak harus nunggu jatuh. Jadi kalau daun sukun itu susah loh Pak jatuhnya. Kalau nunggu jatuh itu tunggu angin kencang dulu ya. Tapi mungkin khasiatnya kalau jatuh mungkin lebih bagus kali ya. Ya, oke, ada lagi? Oke, kita lanjut ya. Nanti kita bagikan Mbak materinya nih. Ini resep rebusan seledri kenikir yang tadi Bapak Ibu. Ini kenikir yang kenikir. Kalau tadi ada yang bingung. Curing. Jangan salah ya, ada yang kenikir itu bunga ternyata. Ada yang bunganya kuning itu loh. Bukan itu. Ini yang bisa dipakai untuk lalapan. Kalau yang suka makan pecel lele, lamongan. Ya. Nah, kalau itu seledri, Pak. Cara membuatnya seperti tadi ya. Diremat-remat dulu, bentar. Masukkan 2 menit, angkat. Kenapa seperti itu? Karena kita membuat minuman supaya aman buat semua. Ini paling simpel, Pak. Soalnya kemarin juga kita minum ini kan. Kalau ini nanamnya mudah juga, bisa di pot-pot, sudah kita contohkan. Tuh. Kalau ini tidak ada pertanyaan ya, karena mudah ya. Manfaatnya untuk yang tensinya tinggi tadi Pak. Kemudian yang asam urat tinggi. Tapi kalau asam urat jangan sampai kelewat ngerendamnya. Kemudian untuk orang yang
punya kristal ginjal, misalnya ada ciri-ciri nih, wah mau kena batu ginjal nih, udah mulai mengkristal nih, pakai ini bisa. Kemudian orang yang mengalami kreatin tinggi, gagal ginjal misalnya, memang gagal ginjal tidak boleh makan makanan sayuran hijau, tetapi ini tidak direbus kalau untuk orang yang gagal ginjal. Dipakai seperti infus water gitu ya. Jadi buatnya itu direndam pakai air es. Itu kalau orang gagal ginjal. Fungsinya juga sebagai antioksidan tinggi juga. Membantu, kalau Pak Bayu mengatakan ini bisa seperti gantinya kemo gitu. Saya menirukan Pak Bayu aja loh ya. Kalau tanya soal akademisnya saya. Kemudian membantu membersihkan residu di ginjal. Gitu. Misalnya jenengan sudah sering sekali minum obat pusing misalnya, dikit pusing minum obat, sering sekali minum obat, perlu minum ini setiap hari di rumah. Ya boyoen itu macam-macam penyebabnya soalnya. Kemarin ada testimoni juga dari pasien yang mencoba minum ini, kemudian pertama esok harinya itu kencingnya jadi lancar, keruh. Pertama keruh dulu, kemudian udah itu bening. Jadi kayak menguras ya Pak. Kaitannya dengan rebusan ini ya Pak. Tadi disebutkan ini juga kan manfaatnya untuk penurunan hipertensi. Ya. Bagaimana kalau hipertensi rendah, darah rendah, tapi tujuan utamanya untuk pencegahan batu ginjalnya, tapi dia punya rendah, darah rendah. Ya, orangnya sudah tensinya rendah. Tapi minum ini bagaimana? Ya nanti tujuan utamanya sih untuk pembersihan ginjalnya. Nah, jadi gini Pak, ginjalnya ada batunya. Nah, jadi gini, kalau untuk batu ginjal itu ada formulanya sendiri. Jadi rebusannya itu biji alpukat Bapak. Biji alpukat itu dirajang seperti keripik. Biji alpukat kan ada bijinya gede-gede Pak. Dirajang aja seperti keripik, dikeringkan. Jadi dikeringkan, jangan dijemur di matahari ya. Mengeringkannya itu bisa pokoknya suhu ruangan atau yang tidak terkena matahari langsung. Kalau jenengan punya plastik UV kayak gini, ini cara mengeringkan, misalnya seledri kenikir dibuat rebusan, ngeringannya bikin aja kotak itu pakai plastik UV kayak gini. Jadi biji alpukat dirajang-rajang dulu Pak seperti keripik, kemudian nanti ambil 5 lembar. Ambil 5 lembar, kemudian tambahkan seledri ini tadi. Kalau misalnya tensinya tinggi, tensinya rendah, seledrinya mungkin diturunkan. Mungkin yang dari 3 pucuk jadi 2 pucuk. Kemudian kenikirnya ini, ya boleh. Kemudian ditambahkan kunir putih, temu putih. Ini juga sudah banyak yang melakukan dan berhasil untuk mengatasi batu ginjal. Karena salah satu fungsi biji alpukat itu untuk menghancurkan, nunggu motor menghancurkan batu ginjal. Jadi lama-lama dia terkikis. Nah, supaya tidak terjadi infeksi, ada temu putih tadi. Kadang-kadang kan keluar kayak pasir tuh Pak ya. Brol. Itu bisa. Ya, direbus.
Itu cara ngerebusnya, semua rebusan Pak Bayu sama, mendidih, matikan apinya. Nah, bagaimana kalau ternyata orangnya tensinya rendah? Kalau orang yang tensinya itu tinggi diminum sebelum makan, kalau orang yang tensinya rendah diminum setelah makan. Itu Pak. Tinggi sebelum. Gitu ya Pak ya, sudah jelas. Ada lagi sebelum kita lanjut? Jadi dari resep-resep yang kita tunjukkan tadi, apa saja Pak yang disiapkan di rumah? No, lali kan. Nah, berarti yang persiapan ditanam, salam, pinang. Oh, jangan ambil punya orang terus Pak. Hanya tiap hari ya. Kemudian ini resep yang biasa dipakai Pak Bayu untuk orang yang mengalami ambeien. Ada yang ambeien? Nah ini, suka makan pedes Pak? Sekarang enggak. Ya. Ini untuk ambeien. Cara membuatnya satu bunga sepatu, kemudian 2 bunga sepatu 2 lembar, kemudian air 200 ml. Caranya cuci bersih semua bahan tadi Pak. Kemudian disediakan air, masukkan bahan, kemudian direbus, mendidih, matikan api. Jadi ini kalau airnya sudah diminum kan ada ampasnya Pak. Ampasnya itu nanti kayak ada lendirnya itu Pak. Jadi tadi ambeiannya ambeien luar apa dalam Pak? Luar kecil. Nah ini ampasnya ini bisa dipakai untuk olesan Pak. Misalnya habis BAB, tapi agak repot ya yang oleskan. Dioleskan Pak. Ya. Ya. Itu yang 2 itu kan daun, Pak. Iya. Bukan. Bunganya 1, daunnya 2. Iya. Itu, Pak. Ini untuk ambeien. Biasanya orang ambeien itu ada beberapa yang harus dicegah juga Pak. Ya, jaga pola makan, hindari daging-daging yang terlalu banyak mungkin Pak. Kemudian kalau Bapak mau konsumsinya ini tadi minumannya, kemudian sering-sering makan bekatul gitu ya Pak ya. Bekatul dedak padi itu. Kemudian perbanyak makan makanan yang berserat, buah misalnya kalau pakai kolang-kaling itu bisa. Kalau misalnya BAB-nya susah ya sering-sering pakai lalapan gitu, misalnya pete kayak gitu Pak, bisa membantu mempercepat. Pak, kalau makan bekatul itu dimasak. Jadi bekatul ini dedak padi yang halus Pak, bukan yang kasar ya, karena ada yang halus juga. Nah itu ambil 3 sendok kemudian diseduh pakai air panas, kunyah Pak. Dikunyah itu kan itu nanti kayak bubur bayi aja, dikunyah rasanya pahit, nanti lama-lama jadi manis, nanti baru ditelan itu Pak. Kita lanjut ya. Ini yang tadi soalnya saya culik di depan soalnya ada pertanyaan tadi. Ini yang biji alpukat tadi yang untuk yang ngalami batu ginjal tadi Pak. Tapi ini bisa dicampurkan ke tadi ya yang seledri kenikir. Kalau ini kan sudah tadi, berarti kita lanjut. Ini apa cecenet? Cecenet muncul lagi. Nah, ini namanya cipluan atau cecenet. Nah,
Cecenet. Ini bisa dipakai untuk membantu orang yang tensi tinggi juga, Pak. Ini bagus. Jadi diambil, dicabut, Pak. Dicabut sampai akarnya. Bersihkan, kemudian airnya 1 gelas saja. Ngerebusnya sama ya, jangan terlalu lama. Kalau ini saya rasa mudah, tidak banyak kesulitan. Cukup direbus gitu aja. Rasanya agak pahit juga, Pak. Pahit banget ya, Pak ya? Pahit, nggak enak. Kalau yang enak ya. Kita lanjut ya. Ini mudah soalnya. Nah, ini untuk yang kasus asma, Pak. Ada yang asma? Nggak ada ya. Mungkin tetangga. Nah. Ambil pucuk daun waru, Pak. Pucuk daun waru itu daun waru yang biasa dipakai bungkus tempe, Pak. Kalau di kampung. Berarti kita harus tanam juga di lahan kita. Tahan sapi itu untuk pinggir jalan banyak. Ini godong I love you. Ini diambil pucuknya aja, Pak. Iya. Jadi cuman air panas, kemudian diremet-remet pucuknya itu. Kemudian airnya itu nanti diminum. Itu melegakan orang yang sakit asma sementara. Misalnya pas kambuh buat ini bisa melegakan. Tapi orang sakit asma itu kan juga dipengaruhi oleh autoimun juga. Kadang-kadang itu ada alergi di paru-parunya. Jadi memang butuh beberapa produk yang perlu dikonsumsi karena itu bukan penyakit yang biasa juga. Kita lanjut ya. Ini Bapak Ibu resep parutan ati nanas, kunir putih dan lidah buaya. Biasanya ini dipakai, ini yang bukan rebusan. Ini yang biasa dipakai Pak Bayu untuk bobokan, Pak. Misalnya jenengan punya benjolan gitu. Ya, benjolan gitu. Itu pakai ini. Ya, untuk benjolan atau tumor, Pak. Jadi ini nanti dari prakteknya di talkshow-nya Pak Bayu itu biasanya testimoni dari pasien-pasien itu setelah dibobok ini benjolannya itu akan mengeras, Pak. Mengeras, mengecil gitu. Ya, mengeras, mengecil. Ada juga yang melembek, tapi dia akan mengumpul gitu maksudnya. Bisa juga untuk varises ya, dioleskan. Tapi ini di sini nggak ada tepung berasnya ya. Kadang-kadang kan ini bahan ini kalau diparut itu kan lembek. Nah, supaya untuk bisa nempel kasih tepung beras. Tambahkan tepung beras bisa. Enggak, Pak. Ini udah becek. BSM 7 ya, Pak, bisa. Kita belum ngomong ke produk soalnya, nanti kita ngomong ke produk. Kita lanjut ya. Nah, kita ngomongin jus-jus, Bapak Ibu. Ngomongin soal jus. Nah, ini namanya jus aleja. Kita memperkenalkan jus aleja. Ini fungsinya untuk orang yang menderita gangguan jantung. Kemudian bisa untuk asam urat juga. Ini yang dibutuhkan apel hijau, Bapak Ibu. Apel hijau
Kemudian lemonnya ini bisa separuh gitu aja. Kemudian jahe merah 6 cm dan pakai air. Nah, jahenya ini usahakan digeprek dulu. Kemudian direbus pakai air. Nah, airnya nanti untuk memblender itu tadi, apel sama lemon itu tadi. Ini untuk jus asam urat. Ini Bapak Ibu yang punya usaha penjualan jus bisa juga ini menyediakan ini sebagai menu dalam jusnya. Jadi ada orang jual jus kan biasanya yang manis-manis saja. Nah, ini tambah menu lagi, jus aleja, keren sebenarnya kan. Kita lanjut. Nah, ini yang sering kita pakai untuk orang yang menderita diabetes. Jus diabetes. Ada pare, belimbing, mentimun, kacang panjang yang mentah ya, kemudian seledri. Jadi seledri ini selalu ada. Selalu banyak fungsinya, Pak. Makanya ayo tanam seledri. Mudah ya ini cara membuatnya ya. Cukup di blender aja, parenya separuh aja, Pak. Ikan ya, itu produk Pak, nanti saya kenalkan produk. Kita lanjut ya, masih banyak ini Pak. Gak ada pertanyaan kan? Gak ada yang diabetes kan? Kurang sehat semua ini berarti. Kita lanjut lagi. Jus kolesterol. Nah, ini juga penting. Belimbing, mentimun, kacang panjang, seledri lagi. Berarti kan ada seledri terus Pak. Penting ini nanam seledri. Cara membuatnya juga mudah. Berarti kita juga harus tanam belimbing di rumah. Ada yang tanam? Tetangga loh. Cita-citane kok minta tetangga. Metiknya paling bagus pas jam 12 malam. Tetangga sudah tidur. Ya kalau datang ke dukun kan harus cari ayam hitam misalnya. Nanti disuruh ini cari belimbing yang tengah malam. Codot. Caranya ini bukan direbus tapi di blender, ini bentuk jus. Ini salah satu menu juga untuk yang punya usaha jus. Kacang panjangnya juga mentah Pak. Mirip-mirip sih dengan jus diabetes, bedanya tidak ada parenya aja Pak. Next, kita lanjut lagi. Oh sama ini, next. Salah itu tadi. Kita jelaskan, kita kenalkan produk-produk Pak Bayu Pak. Ini ada teh barong namanya. Teh barong ini sangat cocok untuk ibu-ibu terutama. Mungkin ada ibu-ibu yang mengalami haidnya tidak teratur, kemudian atau anak-anak kita ya, remaja-remaja sekarang itu kan karena makanan yang kurang sehat itu menstruasinya mungkin sakit, tidak teratur. Kemudian keputihan, kemudian ini juga bisa membuat keset gitu.
Keset bukan kasap ya. Ya jangan. Jadi supaya bapak-bapak ini jadi senang gitu. Yang minum ibunya, yang bahagia bapaknya. Ya. Bodol. Mulai-mulai lampu merah. Ya. Jadi ini berbentuk rebusan yang sudah jadi, Pak. Tapi bahan-bahannya juga ada daun sirsat, rimpang teki. Rimpang teki itu bawahnya. Kemudian benalu. Ini benalu ketepeng. Agak sulit saya carinya ini. Daun teh pucuknya. Kemudian rimpang temu putih. Nah, kita akan memberikan bahan-bahannya juga. Tapi kalau tidak mau ribet ya beli gitu. Ini alternatif terakhir aja, Pak. Jadi ini sangat cocok. Misalnya bau badannya kurang enak. Sudah mandi tapi habis mandi kok masih enggak enak gitu. Pokoknya ini untuk ibu-ibu cocok ya. Untuk biar wangi-wangi semuanya itu jadi enak gitu. Jangan senyum-senyuman. Nanti nangis-nangis ya. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan soal teh barong ini. Harganya cukup murah, 60.000. Isi 10 saset, Pak. Jadi untuk 10 hari. Jadi kalau misalnya mau dijadikan minuman sehari-hari boleh kalau ini. Nanti 1 saset maksimal 1 liter masih boleh kalau untuk minuman harian. Misalnya untuk ibunya, anaknya, bapaknya juga boleh minum. Kalau diminum bapaknya dia akan membantu memperkuat prostatnya. Jadi laki-laki kan juga butuh itu prostat yang kuat. Kita lanjut. Berikutnya diastrol, Bapak Ibu. Ini bentuk rebusan atau resep yang tadi saya sebutkan yang jus. Kemudian ini yang bentuk rebusan diastrol. Dinamakan diastrol karena dipakai untuk orang yang sakit diabetes dan kolesterol. Tetapi ini tidak boleh dikonsumsi setiap hari atau terus-menerus yang jangka panjang. Kalau sudah turun mungkin dikurangi, mungkin seperti itu. Jadi soalnya ini cepat banget, Pak, menurunkan kolesterol atau gula darah yang tinggi itu cepat. Jadi bahannya ada daun salam, daun seledri, daun kenikir, kulit kayu manis, kemudian sambiloto. Nggak tahu nih Pak Bayu bikin produk tapi bahannya juga caranya ditampilkan. Ini sebenarnya bisa membuat sendiri kalau mau. Cara membuatnya juga mudah. Mengeringan. Itu aja. Kita lanjut ya. Pengenalan produk. Prima, nah ini Pak, ini penting kalau Prima. Kemarin kita juga minum kan? Ada yang tahu nggak tadi malam itu kita minum Prima itu? Yang sebelah sini Pak. Pantesan gimana Pak? Nah ini meningkatkan libido pria. Ada yang bangun-bangun, keponakannya ikut bangun. Nah, ini. Sudah kedinginan, tidur lagi. Habis pelatihan dia Iya. kaget. Jadi ini penting, Mbak. Prima ini. Ini bisa disajikan setiap hari sebagai gantinya ngeteh. Nah, kombinasinya nanti dengan namanya BSM 9. Harganya 75.000. 75.000. Kalau mau membuat sendiri, kapulaga, jahe, buah pala, kulit kayu manis, cabai Jawa. Ya rada angel bahane, Pak. Kemudian ini sebenarnya ada tambahannya lagi.
BSM 9. Jadi tetapi ini sebenarnya bukan obat kuat Bapak Ibu. Tampil no BSM 9 sih Gus. Bentar, Pak. Nah, ini hampir sama, tapi ini bentuk cair, rasanya asem gitu. Bisa untuk yang sakit jantung pun bisa. Jadi kedua produk antara rebusan dan ini kombinasi, minum keduanya. Jadi sebenarnya bukan obat kuat yang kita minum secara langsung bereaksi ya, seperti obat-obat kuat yang ada. Gitu. Biasanya kalau obat kuat menyebabkan apa kalau diminum? Gimana Pak? Jantung berdebar-debar. Lah tadi ada yang ngomong berarti udah pernah ya Pak ya? Kalau ini justru tidak. Karena pada dasarnya laki-laki itu supaya dia bisa keras dan bekerja, nah, itu harus peredaran darahnya ke urat yang kelebihan itu harus lancar. Itu kan sebenarnya cuma urat aja Pak, kelebihan. Nah ini kedua produk itu membantu untuk melancarkan peredaran darah ke situ Pak. Karena itu ketika peredaran darahnya lancar, lemak-lemak timbunan lemaknya itu bisa teratasi semua, dia akan menjadi lebih keras. Minumnya jangan, ini minumnya cuma sendokan Pak. 1 sendok pagi, 1 sendok sore cukup. Oh bukan, jangan sak botol mah. Nah, nanti Ini kenapa nggak dikasih ramuannya juga ini? kalau ini kan fermentasi Pak, agak repot menjelaskan. Karena ini proses fermentasi. Sekolahnya nggak ada soalnya. Saya juga belum. Tapi saya juga sudah minum, benar. Tapi ini memang bereaksi. Testimoni. Jadi Kalau masih 1 belum berani. kan istri 3 Pak. Sebenarnya saya juga punya rencana untuk banyak. Tapi karena katanya jodoh di tangan Tuhan, kalau memang tidak berjodoh ya tidak mendapat gitu loh. Ya. Jadi ini memang membuat kita lebih berenergi sih Pak. Ya lebih berenergi, yaitu lebih kaku, lebih keras gitu. Kadang-kadang kan kalau kita kecapean, lelah itu kan ya bisa berdiri tapi ya lembek gitu loh. Ya, karena ini ya memang fungsinya untuk itu. Kalau soal durasi itu latihan, Pak. Jadi ada latihannya. Ada latihannya. Iya. Jadi biasanya orang yang mudah untuk ejakulasi ya. Orang yang mudah ejakulasi itu mungkin di mudanya punya kebiasaan udah kebiasaan manual. Nah, itu loh. Nah, kebiasaan itu membuat jadi orang kalau seperti itu kan biasanya membayangkan hal-hal yang tidak. Jadi akhirnya membuat pengen cepat kan kayak gitu kan. Kalau lama-lama kan panas soalnya. Pengennya kan pengen cepat. Akhirnya dia terkonsentrasi untuk cepat. Bener nggak Pak? Saya sudah ngalami juga. Karena ya namanya manusia kita itu nggak tahu ya. Saya survei dari 500 peserta itu ya ngerti semua berarti kan tahu gitu. Ya kebiasaan itu yang membuat pikiran kita terkonsentrasi ke situ Pak. Jadi sedang cepet iso gitu kan, sedang lego gitu.
biar cepat lega gitu. Nah, maka dari itu dilatih, Pak. Melatih konsentrasi kita untuk tidak terfokus ke situ. Kalau jenengan latih, mungkin kalau orang-orang yang kesehatan seperti meditasi atau sering olahraga, mungkin senam kegel dan lain sebagainya itu membantu juga. Gitu. Dan jangan menonton jangan menonton video-video yang tidak baik gitu. Itu yang membuat konsentrasi pikiran kita itu ke arah ke situ. Karena itu ada kaitannya dengan saraf, dengan macam-macam. Jadi sebenarnya ada di pikiran aja, Pak. Kalau badannya sehat ya. Beda kalau orang sakit. Kita lanjut ya. Untuk mendapatkan ini bisa, nanti di atas ada sama Pak Potro. Yang jualan herbal. Kita lanjut. Ada salmanis. Ini yang tadi, Pak, rebusan yang kita bahas, tapi ini bentuk siap saji. Bahannya sama seperti tadi, tapi ini siap saji yang bentuk praktis. Kita menyediakan untuk bapak-bapak mungkin yang sering berpergian karena tidak mungkin bawa potnya kemana-mana. Nah, ini bentuk praktis, bentuk saset. Kalau pas berpergian bisa dibawa mau kemana aja, nanti tinggal seduh. Harganya sama 60.000. Kita lanjut lagi. Nah, ini segan. Segan ini berbahan pegagan dan semanggi, Pak. Semanggi pegagan. Bukan azula, Pak. Tadi pegagan. Semanggi. Jadi ini yang berkaitan dengan saraf. Biasanya dengan otot. Meningkatkan daya ingat juga. Ini bisa juga dipakai untuk campuran masak kita, Bapak Ibu. Misalnya anak-anak kita ini kan kalau anak kecil biasanya susah makan sayur kan. Bisa ditabur ini sedikit gitu. Supaya masuk juga ke anak-anak. Karena ini membantu meningkatkan daya ingat. Kalau untuk orang tua supaya tidak pikun. Sudah makan bilangnya belum makan. Ini bisa juga dipakai untuk orang yang kena stroke. Bisa. Gangguan saraf bisa. Ada pertanyaan soal segan? Nggak ada ya. Pegagan hidupnya di samping sini ada, Pak. Oh, di sana ya? Ada. Mudah. Sawah, semanggi. Ada, Pak, semanggi. Wes timbang susah beli aja. Kalau ini kalau untuk pencegahan juga bisa. Tapi untuk anak-anak untuk supaya cerdas. Ini bisa Pak, diseduh juga. Ini kan diseduh, Pak. Pakai air setengah liter, mendidih, matikan apinya, itu sama. Kita lanjut. Berikutnya, produk berikutnya ada selikir. Nah, selikir ini juga tadi sudah kita bahas di awal tentang bahan-bahannya. Kemudian ini cuman ada tambahannya temu putih. Kalau tambahin temu putih agak pahit ya. Tadi kan sudah kita bahas ya. Ini cara membuatnya juga sama. Diseduh juga. Selikir. Dia membantu menurunkan tekanan darah, membantu menurunkan asam urat, membantu merelaksasi pada pembuluh darah, memperbaiki fungsi darah yang terganggu, menurunkan kolesterol, macam-macam fungsinya banyak. Sebagai anti kanker, anti bakteri, antioksidan,
antiinflamasi. Tetapi ini hanya fungsi dari bahan-bahannya. Biasanya kalau orang sakit kita ada beberapa yang perlu dikonsumsi. Jadi tidak satuan ini ya. Kalau misalnya kita ke dokter kan juga banyak. Mungkin beberapa pil yang harus kita konsumsi juga. Tapi ini bisa untuk minuman harian yang bentuk seduhan. Kalau misalnya tidak menanam seledri dan kenikir tadi. Kita lanjut. Nah, ini BSM 1 Bapak Ibu. Ini Pak Bayu juga membuat terobosan yang berbentuk jamu tetes. Kalau ini saya enggak tahu cara membuatnya. Nah, ini jamu tetes. Jadi ini membantu meningkatkan sistem imun. Kemudian biasanya Pak Bayu menyarankan ke pasien untuk yang punya penyakit autoimun misalnya. Ya, alergi bisa. Gatel, alergi. Ya, autoimun. Kemudian orang yang sering mimisan, sering mengalami flu, itu bisa. Tapi ini baunya tidak enak, Bapak Ibu. Baunya nggak enak, tapi ya namanya jamu. Walaupun 1-2 tetes itu baunya langsung. Tapi bisa diminum dengan air hangat, diteteskan kemudian diminum. Minumnya kalau untuk dewasa 5 tetes 3 kali sehari Bapak. Kalau misalnya untuk anak-anak di bawah 5 tahun 1 tetes saja 2 kali sehari. Tapi paling kecil 2 tahun ya. Kita lanjut. Ini BSM 2 Bapak Ibu yang seperti tadi segan kan berbentuk rebusan. Kalau ini berbentuk lebih praktis lagi, tetes. Jadi ini untuk orang yang menderita epilepsi misalnya. Epilepsi itu yang kejang kemudian keluar busa kayak gitu. Itu bisa pakai ini Pak. Jadi menurunkan durasi kambuhnya. Biasanya berapa hari kambuh, minum ini juga lebih turun. Insya Allah bisa berhenti kalau rutin. Ada yang sembuh juga. Kemudian untuk membantu orang yang pasca stroke, sudah kena stroke, kemudian pemulihan, membantu memperbaiki saraf-sarafnya. Kemudian gangguan psikis, biasanya kadang-kadang kan orang yang sudah kena stroke kan, terus udah itu omongannya enggak jelas, enggak nyambung, kadang memorinya juga kadang-kadang inget yang lain-lain. Bisa, ini pakai BSM 2. Paling bagus cara minumnya diteteskan langsung di bawah lidah. Jadi lidahnya ditaruh ke atas, teteskan langsung. Memang bau sih, tapi langsung minum air hangat boleh. Biarkan dulu 1 menit karena pusat titiknya itu di bawah lidah. Itu paling bagus untuk menyerap ini. Kita lanjut ke BSM 3. Harganya tadi 125.000 Bapak. Kalau BSM 3 ini dia nutrisi untuk penderita kanker dan tumor. Tapi ada kombinasinya Bapak, bukan cuman ini aja. Jadi misalnya kanker payudara gitu. Bisa kombinasi dengan produk lain. Tapi ini untuk pengobatan ya, bukan pencegahan ya. Kalau pencegahan lebih ke rebusan-rebusan, makan-makan. Ini untuk orang-orang yang sudah sakit aja. Karena Bapak Ibu sudah masuk di dalam komunitas BSM. Suatu saat mungkin akan menemui gitu. Suatu saat mungkin akan menemui keluarganya, saudaranya gitu. Tetangga dan sebagainya gitu. Mungkin yang sudah capek pakai BPJS gitu. Kadang-kadang kan penyakit kan gitu, harus ngantri lama. Mungkin ini bisa sebagai solusi kedua. Kita lanjut ke BSM 4. Nah, BSM 4 ini berfungsi untuk
membantu menurunkan kadar gula Bapak Ibu. Ini yang diabetes penting ini BSM-4. Jadi kalau konsumsi BSM-4 ini setelah makan, dia membantu memperbaiki pankreas, meningkatkan sensitivitasnya. Jadi supaya pankreasnya bisa memproduksi insulin kembali. Nah biasanya orang yang menderita diabetes itu pankreasnya sudah tidak berfungsi secara baik, secara normal. Ini dikombinasi dengan namanya BSM 10 Bapak Ibu. Kalau untuk yang menderita diabetes. Jadi minum BSM 10 sebelum makan, kemudian setelah makan minum BSM 4. Tujuannya untuk apa? Ketika nanti pankreas itu sudah mulai membaik, sudah mulai ada reaksi lagi, bisa memproduksi insulin lagi, gula darah otomatis akan mulai membaik. Karena kalau kita minum obat kimia sebenarnya bukan memperbaiki juga, karena itu cuma membuang gulanya aja. Kalau orang diabetes itu biasanya kan minum obatnya harus seumur hidup Bapak Ibu. Terus gitu tiap hari menurun gula terus. Nanti udah diabetes tambah tensinya tinggi, pengencer darah, penurun tensi tambah terus. Kemudian kena lagi jantungnya, tambah lagi obat jantung. Nanti lama-lama ginjalnya kena. Kalau udah ginjalnya kena, udah diabetes, udah tensinya tinggi, gagal ginjal, kemudian cuci darah. Benar enggak Pak? Jenengan kan yang di rumah sakit. Gitu kan Pak? Alur penyakit itu. Nanti ya kembali gitu loh. Kembali ke pangkuan ilahi maksudnya. Gimana? Balik ke Kalimantan. Kembali. Jadi ketika minum obat herbal ini, supaya penderita diabetes itu bisa terlepas dari obat kimia. Memang kita tidak menyarankan langsung lepas dari obat kimia. Karena orang diabetes itu kan fungsi pankreasnya tidak berfungsi itu. Ya. Jadi minum ini dulu masih kombinasi dengan kimia, misalnya 6 bulan itu udah mulai membaik baru dites. Oh kalau misalnya minum penurun gula biasanya sehari sekali, oh dicoba 2 hari sekali, naik enggak gulanya gitu. Supaya nanti lama-lama bisa lepas. Kalau lepas dari kimia kemudian beralih ke herbal ini, insya Allah dia tidak merusak ginjal, gitu. Jadi untuk memperpanjang durasi hidup kita, gitu. Kita lanjut ya. Nggak ada yang sakit diabetes ya ini ya. Nah ini yang untuk asam urat Bapak Ibu, asam urat kolesterol. Ini yang praktis dibawa kemana-mana. Mungkin yang sering kerjanya keluar kota, sering makan nggak sehat, makan sembarang, nah, bawa ini. Habis makan biar nggak kena asam urat atau kolesterol, minum ini. Kalau untuk orang yang sudah kena, minumnya 5 tetes 3 kali sehari. Ini bisa juga untuk yang punya batu ginjal. Nanti juga terkikis bisa pecah keluar. Ini biasanya penyakit yang banyak dialami orang ini kolesterol, asam urat. Ini paling banyak. Rasanya apa Pak itu Pak? Rasanya. BSM 5 itu. Rasanya ada. Iya bau Pak, lebih ke bau agak asam pahit gitu Pak. Sepet itu Pak. Iya. Beda-beda sih setiap produknya Pak. Tapi gini, di fermentasi Pak Bayu itu untuk masalah rasa dan bau itu tidak selalu sama Pak. Jadi itu dipengaruhi oleh fermentasi itu tadi. Misal
fermentasi ini kan satu tampungan besar. Kemudian ini dipanen gitu. Pertama ini bau. Nanti lama-lama kalau misalnya sudah setahun itu jadi nggak bau. Kalau secara prinsip fermentasi itu sebenarnya tidak ada expirednya selama itu masih di dalam tabung fermentasi. Karena kalau sudah teroksidasi, terkena udara, itu ada batasannya. Gitu, Pak. Ya, makanya kalau sudah dibuka harus habis dalam 1 atau 2 bulan, maksimal 3 bulan. Karena teroksidasi. Misalnya jenengan punya 1 botol, walaupun misalnya kalau aturan standarisasi BPOM kan harus ada expirednya, ya tetap ada expirednya. Karena produk Pak Bayu semuanya diproses melalui sudah mendapatkan sertifikat CPOTB. Ya. Jadi sudah standar, sangat bagus. Kita lanjut, Bapak Ibu, BSM 6. Nah, BSM 6 ini tadi yang kena kanker payudara misalnya, ini yang tidak berbau, Pak. Ini multifungsi juga sebenarnya, mirip dengan gadok. Dia multifungsi, rasanya cuman anyep gitu aja. Dan bahkan diteteskan ke mata pun tidak masalah kalau ini. Kalau yang kena katarak, ada iritasi ke mata, belen itu 2 kali itu biasanya udah langsung. Dia juga bisa, memang tulisannya di kemasan sesuai standar BPOM. BPOM menulis di situ untuk kanker gitu. Tapi ini multifungsi, fungsinya tidak tunggal maksudnya. Jadi bisa juga untuk anak-anak. Sebenarnya ini spesial Pak Bayu menciptakan ini untuk anak-anak, Bapak Ibu. Makanya dibuat yang tidak berasa. Jadi mungkin anak-anak kita mungkin atau cucu kita jajan yang tidak sehat, kita tidak tahu. Nah, ini dikasih ini sehari 1 tetes gitu aja untuk mencegah. Supaya kalau misalnya ada hal-hal yang tidak baik di tubuh itu akan dibuang. Ya, diteteskan di air minum bisa, teteskan langsung boleh. Karena ini tidak berbau. Kemudian kita lanjut BSM 7. Nah, BSM 7 ini seperti katalisnya manusia gitu. Kalau yang untuk ternak namanya booster feed, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah nonton di video-video namanya booster feed. Kebetulan kemarin saya nggak membawa booster feednya. Iya Pak, nggak ready mungkin di sini Pak. Nanti coba kita tanya. Ini multifungsi juga Bapak Ibu. Misalnya untuk orang yang menderita penyakit batu empedu, nah, bisa. Caranya Bapak Ibu ambil biji anggur hijau 30 gram. Biji anggur hijau, blender, masukkan 1 botol blender ke dalam botol, ke dalam blender tadi, kemudian masukkan ke botol lagi. Kemudian nanti diminum 1 sendok pagi, 1 sendok sore. Kalau misalnya tidak ada biji anggur hijau, bisa pakai biji delima, dikeringkan dulu. Delima itu kan buahnya isinya biji semua. Ya. Untuk nafsu makan yang badannya kurus krempeng, bisa. Untuk anak-anak. Kalau untuk nafsu makan tambahkan temulawak kering, dirajang kecil-kecil, 6 cm masukkan ke dalamnya saja. Itu bisa menambah nafsu makan, pengen gemuk. Kemudian untuk yang mengalami tumor, misalnya orang yang kena tumor di otak misalnya, atau pasca stroke, sumbatan di otak, atau terjadi peradangan di otak yang berkaitannya dengan otak, tambahkan 2 sendok empedu
sapi, Bapak Ibu. Jadi empedu sapi ditambahkan 2 sendok ke dalam sini, nanti minum pagi sore. Itu untuk penderita tumor di otak tadi. Kemudian bisa juga untuk yang tidak punya keturunan, lama menikah, enggak hamil. Bisa ditambahkan 2 sendok telur kepiting. Telur kepiting yang sudah dibuahi. Telur kepiting yang sudah dibuahi itu yang ada yang udah keluar itu loh Pak, di dadanya. Nanti dimasukkan gini 3 hari, diamkan 3 hari, nanti warnanya berubah menjadi agak oranye. Karena apapun dimasukkan ke sini akan jadi matang. Nanti diminum suami istri 1 sendok pagi dan sore. Bisa juga pakai telur udang. Telur udang, ya. Kalau enggak ada, tapi paling bagus telur kepiting. Nah, juyung. Banyak Bapak Ibu multifungsi kalau BSM 7, tergantung apa yang biasanya di resep-resep Pak Bayu itu selalu ada apa yang mau dibuat dengan ini, kita tambahkan apa gitu. Kita lanjut ke BSM 8. BSM 8 ini adalah bentuk jadinya salam manis yang berbentuk cair, tetapi ini yang sudah dikombinasi dengan BSM 7. Jadi cocok untuk yang mabuk perjalanan, capek-capek, misalnya petani siangnya nyangkul, pegel-pegel badannya, sore minum ini tidurnya nanti enak, supaya mudah tidur. Ya, untuk yang mah itu mual, sering kembung, bisa pakai ini. 1 sendok saja pagi sore. Harganya 75.000. Kita lanjut lagi, di BSM 9 sudah, berarti ke BSM 10. BSM 10 ini untuk penyakit yang banyak. Jadi kombinasinya dengan BSM 4 tadi untuk yang menderita diabetes. Untuk yang penyakitnya lebih dari 1 lah. Tapi tetap ada tambahnya ini kombinasinya. Misalnya diabetes, sebelum makannya minum BSM 10, setelah makannya BSM 4. Kita lanjut lagi. Ada BSM 11, ini terutama buat yang kanker tadi, yang kanker prostat, yang kanker-kanker itu bisa pakai ini BSM 11 ini Bapak Ibu. Tapi semuanya rasanya ya begitu, namanya fermentasi Pak. Harganya 200.000. Kemudian yang terakhir ada gadok Bapak Ibu. Nah ini yang salah satu dipakai Pak Bayu untuk biangnya, katalis ya. Jadi harganya memang paling mahal Bapak Ibu. Ini untuk orang yang sakitnya itu sudah banyak. Gitu. Sudah diabetes, mah juga, komplikasi gitu. Tetapi juga bisa untuk pencegahan, nggak harus orang sakit. Kalau untuk pencegahan cukup 3 tetes sekali sehari saja. Jadi ini bisa dikatakan jamu pamungkasnya Pak Bayu ini. Ini yang paling best seller gampangannya gitu. 3 tetes kalau untuk pencegahan sekali sehari. Boleh, ya, boleh. Kalau untuk orang yang sudah sakit biasanya, apalagi mah gitu ya, Pak Bayu biasanya cuman menyarankan tuh 1 tetes saja. Kalau jenengan pernah nonton talkshow-nya Pak Bayu di YouTube saya, ya Pak Bayu cuman nyuruh 1 tetes dulu aja. Karena ada beberapa orang itu minum 1 tetes saja ndredeg katanya gitu.
Tapi enggak semua ya. Saya ada juga yang seperti itu. Kadang-kadang juga ada reaksinya Pak setelah minum ini. Mungkin 2-3 hari itu langsung badan tuh pegel-pegel semua. Kayak proses detox itu terjadi gitu. Ini untuk penyakit-penyakit berat bisa, pencegahan bisa, ini multifungsi Pak. Semua sakit apa bisa untuk ini. Karena ini adalah kombinasi dari BSM-BSM yang ada tadi. Ya, jadi ampasnya ini yang dipakai untuk katalis, tambahan bahan katalis. Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang kita perkenalkan produk-produk Bapak Ibu Bayu Diningrat. Mungkin barangkali suatu saat ke depan karena kita tergabung dalam komunitas, nanti mungkin Bapak Ibu bisa ikut gabung dalam pemasaran juga atau menjadi reseller juga bisa. Jadi penjelasan-penjelasan saya tadi supaya memberikan pemahaman, kemudian penjenengan bisa mengenal juga tentang bagaimana pentingnya hidup sehat, bagaimana pencegahan dan bagaimana kita mengobati. Tetapi memang tidak semua penyakit itu bisa diobati dengan herbal. Ada juga yang penyakit harus menggunakan medis. Misalnya patah tulang, ya kan harus harus dioperasi. Ya, sunat juga katanya. Itu Bapak Ibu mungkin nanti kalau mau konsul tentang kesehatan ada nomor saya yang khusus. Ini saya pakai untuk khusus untuk tanya-tanya soal kesehatan ya. Beda Pak, makanya kalau tanya di sini enggak saya jawab kalau soal pertanian ini. Kalau yang nomor saya yang di admin di semua grup itu ada nomor saya yang khusus untuk pertanian. Jadi sebenarnya di grup itu kita fungsikan untuk saling sharing Bapak Ibu. Jadi grup ini nanti per kelas selalu ada. Jadi nanti silahkan mungkin di dalam proses perjalanan ke depan teman-teman ada yang kesulitan bisa sharing dengan teman-temannya di grup. Kemudian juga ada satu grup lagi namanya alumni. Kalau alumni itu isinya semua peserta pelatihan dari Banyuwangi, dari mana-mana. Ya, 500-an lebih anggotanya. Ya, jadi paling tidak kalau kita masuk di alumni mungkin ketika teman-teman itu membuat apa sharing, ya disitulah nanti kita akan menemukan solusi. Makanya Pak Bayu kemarin mengatakan di grup itu ada Pak Pire yang selalu sharing kan itu. Kemudian ada banyak teman-teman alumni yang sudah menjalankan, yang sudah berhasil, yang sudah jualan pupuk, banyak Pak. Ya karena orang datang ke sini tujuannya kan masing-masing. Mau dipakai sendiri, mau untuk bisnis peluang usaha, atau mau cuma sekedar tahu aja. Kan banyak orang, banyak kepentingan gitu. Ya tinggal bagaimana teman-teman ini menempatkan diri mau di mana. Karena pada dasarnya seorang petani memang harus menguasai banyak hal juga Bapak Ibu. Supaya kita tidak terus dikuasai. Coba, misalnya kita sudah bisa membuat pupuk, tapi kita nggak bisa menjual. Kan repot. Kita bisa membuat produk organik, tapi kita tidak bisa menjual. Sama aja. Berarti kita harus belajar marketing juga. Bagaimana kita bisa menjual produk-produk yang sudah kita produksi. Kita harus menjalin silaturahmi, memperbanyak komunitas, perbanyak jaringan. Mengapa? Makanya kita diajarkan perbanyaklah menjalin tali silaturahmi untuk memperpanjang usia, mempermudah jalan rezeki juga.
Karena siapa tahu ketika kita ketemu ngobrol-ngobrol menyampaikan hal tersebut jadi jalan rezeki kita juga gitu. Nah, pas dia perlu. Karena kalau semuanya kita sudah bisa membuat kemudian kita tidak bisa menjual, ya repot juga, kembali lagi gitu. Ya paling tidak di dalam jaringan itu Pak yang sudah saya kelola di dalam jaringan apalagi grup alumni itu banyak juga kok yang dari teman-teman, misalnya ada yang memproduksi A, kemudian temannya butuh, ya bisa sama-sama anggota grup mending membeli ke sama-sama alumni gitu loh Pak, maksud saya. Ya barter misalnya. Oh, misalnya yang lintas kabupaten. Kabupaten A sama kabupaten B enggak terlalu jauh. Oh, saya kekurangan kue nih. Oh, saya butuh. Enak. Oh, ini saya lagi proses gini, gimana bisa sharing. Gitu. Ya. Oh, monggo, boleh ke belakang. Memang di sini harus sering-sering ke belakang. Oh ya, Bapak Ibu, untuk katalis kemarin ada penjelasan tentang SOP belum? Belum ya. Tapi kan sudah praktek, berarti sudah ada teorinya kan. SOP ini mungkin sudah sering saya share di grup juga. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu juga tentang SOP. Nah, untuk katalis Bapak Ibu, nanti yang mau dibawa pulang saja, bukan untuk dipaketkan. Tadi kemarin kan ada yang tanya, bisa nggak langsung bawa pulang dari sini gitu, biar sekalian itu. Nanti silakan dibagikan formulirnya untuk ya formulir pemesanan. Soalnya nyiapkannya agak lama Bapak Ibu, kalau enggak sekarang di kemasannya adanya jerigennya 5 literan soalnya. Kalau mau dibawa buat action di rumah langsung. Kemudian untuk SOP ini sudah ada semua teman-teman ya? Sudah punya semua? Belum? Oh, saya kirim di grup aja ya. Buku ya Pak ya? Oh ya, itu pas habis ya. Buku itu saya yang buat soalnya, bukan Pak Bayu. Jadi buku itu memang kita peruntukkan untuk yang malas mencatat aja sih. Isinya juga cuma SOP. Kalau buku yang tentang Pak Bayu belum dibuat Pak. Masih cari penulis yang handal dulu. Untuk membuat buku nanti insya Allah. Kemarin ada teman dari alumni juga yang dari Bali. Teman dari Bali itu sudah membuat buku judulnya Kunang-Kunang yang menulis tentang kunang-kunang. Nah mungkin ada yang minat dengan kaos juga Pak, yang seperti saya pakai, tulisannya aku bangga jadi petani. Bisa ditulis juga. Kalau kaos ini lumayan tebal juga, bagus. Harganya 135.000 Pak. Kalau kaos bisa, kalau katalis bisa langsung dibawa. Tapi kalau jenengan ke luar Jawa pesan lewat Japri aja kalau mau dikirim itu. Ya. Ya. Yang kedua itu Pak, kalau saya pusing-pusing dari sama Pak, orang tua itu dikasih yang belum sangat itu sembuh Pak. Udah di sini itu gimana Pak? Jadi ini kalau daun kelor sebenarnya resep-resep kita itu banyak Pak. Cuman tadi nggak ditampilkan juga. Ya daun kelor biasanya Pak Bayu lebih menyarankan ke sayuran, tidak untuk rebusan sih Pak. Untuk campuran makanan, sayuran gitu.
Ya, sayur bening gitu, Pak. Itu bisa. Tapi memang kita tidak lebih mengunggulkan ke daur kelornya sih. Tapi di dalam resep kita ada juga, Pak. Ada pertanyaan mungkin yang lain yang soal ya, Pak? Oh, yang nutrisi untuk ternak biar keluar jadi pupuk itu ya? Itu masih belum, Pak. Senin. Oh ya, Pak. Saya belum tahu soalnya. Nanti coba saya tanya ke Pak Bayu. Oh, jangan, Pak. Kan untuk fermentasinya kan di lambungnya. Ya, Pak, karena itu baru ya, saya juga masih baru soal itu, jadi saya belum bisa menjelaskan tentang produknya. Tapi nanti kalau misalnya sudah ready, teman-teman, kalau sudah ready saya share di grup. Saya share di grup, mungkin ada teman-teman yang membutuhkan bisa. Kalau untuk ternak sebenarnya ada beberapa nutrisi yang berbentuk tetes, terutama untuk unggas, untuk ayam itu ada nutrisi unggas. Ya, untuk ayam itu supaya lebih daya tahannya lebih kuat gitu, Pak. Terus kemudian ya perkembangannya juga bagus. Nah, itu tidak ke situ larinya, Pak. Iya, kesehatan. Kalau itu ada, Pak. Tapi enggak banyak, tinggal beberapa. Itu produk lamanya Pak Bayu ya. Oh iya. Bisa, Pak, bisa. Bentar, saya enggak pegang. Enggak ada di sini, Pak. Ya. Nutrisi unggas enggak ada di sini. Enggak ada itu. Itu enggak ready, Pak, barangnya. Apalagi yang nutrisi unggas yang Pak Bayu sampaikan itu belum ready, Pak. Nanti aja kalau sudah ready, karena ini teman-teman yang pertama, nanti saya spesialkan lah. Gitu. Saya kan masih ingat ini. Lah iya, soalnya kan belum ada, saya nggak bisa cerita, Pak. Iya. Nanti spesial buat teman-teman, tak dahulukan. BSM 4, Pak. Ya. Nah, sebenarnya juga ada terapi-terapi, Bapak Ibu. Terapi-terapi kesehatan, tetapi pas ini enggak ada praktek terapinya ya. Belajar terapi bisa sama Pak Potro. Sehari bisa. Di terapi bisa. Kan tempat terapinya di atas ini, Pak, sebelah ruang makan itu. Makanya kemarin ada yang teriak-teriak itu di terapi, Pak Potro. Ya, kita kan sebenarnya di dalam talkshow Pak Bayu itu kita selalu membawa tukang terapi. Ya, terapinya itu Pak Potro itu, sama ada salah satunya Pak Potro itu. Jadi di dalam perjalanan kita, di dalam talkshow kita itu ya terapi ya kita tidak memasang tarif juga. Terapi bayar seikhlasnya gitu. Bayarnya ya mau dikasih berapa syukuri gitu. Tapi ada juga loh Bapak Ibu yang dari cabang herbal kita itu yang membuka terapi itu dan ternyata bisa menjadi peluang usaha untuk mencari rezeki. Terapinya lebih ke terapi crack gitulah. Ada pertanyaan soal produk-produk tadi? Kalau nutrisi unggas yang baru nanti ditunggu ya. Nanti aja, Pak, jangan sekarang, belum ada barangnya. Di sini yang ada cuman katalis saja, Pak. Yang ada cuman katalis sama herbalnya. Kemudian kalau rokok juga ada, rokok herbal.
KCL ya. Ada Pak? KCL katalis 3 maksudnya Pak? Oh sudah jadi. Oh, nanti bisa tanya ke Pak Yusuf ya. Ya, tanyakan ke Pak Yusuf. Baik teman-teman, nanti yang sudah nulis, yang mau dibawa pulang nanti bisa dikumpulkan di meja. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Terima kasih atas atensi teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita saya. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Setelah ini nanti kita cafe break dulu. Kemudian ada Pak Bayu lagi. Itu. Yang apa? Katalis itu tulis saja 5 liter gitu Pak. 5 liter. Terkecil 5 liter Pak. Sebenarnya Pak Bayu juga mau membuat biangnya katalis itu juga. Tapi karena banyaknya kegiatan jadi belum. Iya berat di ongkir Pak. Kita sebenarnya memahami kalau kirim ke luar Jawa itu memang berat di ongkir. Karena memang sebenarnya kita itu bergerak itu cuma di Jawa Pak sebenarnya. Tadinya. Ya, tadinya itu kita fokus ke Jawa. Tetapi dengan perjalanannya waktu, kemudian banyaknya teman dari luar Jawa, ya otomatis kan Pak Bayu harus memberi solusi Pak. Kalau Bosterfit ini berapa liter? Bosterfit 1 liter Pak, tapi saya kurang tahu ada apa tidak di sini. Jadi ditulis saja kalau ada nanti kan pas. Ya. Sudah ya? Oke, mungkin dari saya cukup. Kita cafe break dulu ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.